Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab 2 Timotius, dan ini sudah tema yang keempat kita ambil, yaitu mengenai tugas Timotius. Nah, berkaitan dengan tugas Timotius, kita harus tahu konteks daripada saat itu ketika tugas ini datang dari seorang Paulus yang sudah tua, bahkan di akhir kehidupannya. Ini boleh dibilang pesan-pesan terakhir lah ya, dan begitu sangat penting karena tidak mungkinlah Paulus menulis hal-hal yang tidak perlu ketika dia tahu, dia sendiri sudah katakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, dan dikatakan di sini darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi tentu dalam kondisi sedemikian Paulus tidak mungkin memberikan tugas-tugas yang tidak penting kepada Timotius ya. Jadi kita harus lihat dulu konteksnya. Saat itu bagaimana kondisinya, khususnya kondisi gereja ya, ketika tahun 67 Masehi, ini kurang lebih Paulus menulis surat ini ya. Kita sudah bahas itu, tapi kita perlu mengulangi supaya kita paham lah ya bagaimana kondisinya kurang lebih ya. Yang pertama, yang jelas intinya kondisi gereja pada saat Paulus menulis surat ini sudah mulai merosot lah ya, sudah mulai merosot, dan Paulus sudah bahkan menubuatkannya ya. Yang pertama kita melihat kondisi timnya Paulus sendiri, seorang yang namanya Demas, yang tadinya ini seorang yang ya bersama dengan Paulus ya, dengan Lukas, semuanya yang lain. Dia ini kembali mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus ya. Ini dikatakan di sini ayat 10 pasal 4, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi kondisi di mana tim Paulus juga seorang Demas sudah meninggalkan dia. Kedua, seluruh Asia Kecil juga meninggalkan dia, itu pasal 1 ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi Asia Kecil ini kita tahu daerah yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes. Di sana ada 7 gereja representatifnya itu ya, ada Efesus yang paling pertama itu. Dan ini 7 gereja dikirimin Rasul Yohanes itu sudah jatuh semua karena 3 ajaran Nikolaus, Bileam, dan Izabel. Tapi khusus untuk Efesus ini dikatakan di sana sudah meninggalkan kasih mula-mula ya. Jadi sebenarnya pelayanan Paulus di Efesus ya, itu ketika itu dia perjalanan misinya yang ketiga, karena yang pertama dia fokus Iconium, Listra, Derbe, kemudian perjalanan misi yang kedua di tanah Yunani, fokus di Korintus, kemudian perjalanan ketiga, misi ketiga itu Paulus fokus di Efesus. Dia tinggal di sana kurang lebih 2 tahun mengajar ya, dari ruang kuliah Tiranus, dan mengajar sedemikian sehingga seluruh Asia dikatakan di sana, di Kisah Para Rasul ya, itu mendengarkan firman Tuhan. Jadi di Efesus itu juga lah Tuhan melakukan mujizat luar biasa ya melalui Paulus. Bahkan sapu tangan atau apa, kain yang pernah dipakai Paulus itu kalau diletakkan ke orang sakit, orang sakitnya sembuh ya. Taruh di orang-orang kerasukan, setannya pergi. Luar biasa lah pekerjaan Tuhan di Efesus ini ya. Dan ketika Paulus dia keluar dari pemenjaraan yang pertama di Roma itu, Paulus meninggalkan Timotius untuk tinggal di Efesus
untuk menasihatkan orang-orang tertentu agar jangan mengajarkan ajaran lain kecuali ajaran Tehat, Oikonomia Elohim yang ada dalam iman. Kita sudah bahas itu. Jadi bayangkan Bapak Saudara bahwa seluruh Asia ya sudah meninggalkan Paulus ketika tahun 67 Masehi. Paulus ada di pemenjaraan Roma yang kedua itu. Ini berarti gereja ya katakanlah benar-benar sudah meluncur lah, katakan begitu ya. Meluncur kepada kejatuhannya ya gereja ya. Kemudian Paulus sendiri mengatakan di dalam surat ini dikatakan pasal 2 ayat 20 tentang rumah yang besar. Di sini dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak ya. Jadi ayat 21 katakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di sini Paulus sudah menggambarkan gereja yang mulai jatuh itu seperti rumah besar. Ya, bukan rumah Elohim, bukan bait suci, tapi rumah yang besar di mana di dalamnya ada perabot-perabot dikatakan di sini dari emas, perak ya, ada juga yang dari kayu dan tanah ya. Jadi gereja yang jatuh itu Paulus mengumpamakannya seperti rumah besar. Ya, di mana ya tergantung kalau orang menyucikan dirinya di sini dikatakan dia akan dipakai menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ini mirip ini kondisi rumah besar ini dengan kondisi kerajaan surga yang diumpamakan dalam kitab Matius itu banyak ya mengenai gadis bijaksana dan bodoh. Itu semuanya orang Kristen ya karena itu gadis dan sama-sama mencoba menantikan mempelai begitu ya. Kemudian di sana juga ada hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini juga semua orang Kristen ya. Kemudian ada juga di sana kayak kerajaan surga karena seperti pukat yang nangkap ikan, nanti seluruhnya harus diperiksa. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada juga perumpamaan lalang dan gandum. Itu lalang dan gandum adanya dalam ladang Tuhan ya, sama-sama dalam dunia kekristenan begitulah ya, dalam dunia gereja lah ya. Jadi rumah yang besar ini Paulus sudah memprediksi ya, mengungkapkan bahwa gereja sudah seperti rumah yang besar di mana di dalamnya ada perabot dari emas perak, ada juga perabot dari kayu dan tanah, lihat ya. Kemudian ada juga ayat mengatakan bahwa gereja memang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Para pemenang itu adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, tapi juga yang setia ya. Jadi beginilah kondisinya ya, kondisi daripada gereja yang sudah jatuh itu, mulai jatuh itu. Ketika itulah Paulus memberi nasihat yang sungguh-sungguh kepada Timotius untuk menghadapi ya. Timotius di sini ya tentu dia walaupun tidak muda sekali tapi masih muda lah, dia masih punya banyak ke depan pelayanannya ya, sementara Paulus sudah akan mengakhirinya. Nah, ada lagi satu nubuat pasal 3 kemarin kita sudah bahas. Di sini judulnya kalau bahasa Indonesia ini LAI, keadaan manusia. Sebenarnya ini bukan keadaan manusia secara umum, dunia secara umum begitu, bukan. Tapi keadaan gereja yang sedang atau mulai jatuh. Ya, di sini bahkan diprediksi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, gereja jatuh sedemikian dan akhirnya menjadi hamba uang, dikatakan di sini, tidak mempedulikan agama, ya lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah ayat 5 dikatakan mereka menjalankan ibadah mereka tapi hakikatnya ditolak ya. Jadi bentuk-bentuk ibadah itu dijalankan, ritual-ritual, datang ke gedung gereja tiap minggu ya, ngasih persembahan, minta perpuluhan, tak apapun juga itu namanya ya. Semua bentuk-bentuk ibadah dijalankan, tapi esensi daripada ibadah yaitu ibadah dalam roh, mengikuti pimpinan roh,
setiap hari, itu yang disangkam. Ya, di sini juga dikatakan di dalam gereja yang di akhir zaman itu ada banyak orang yang selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran, ya. Tidak memiliki, mungkin juga karena tidak haus dan lapar akan kebenaran, ya. Sehingga sekalipun ingin diajar, tapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Ini kondisi gereja yang sudah mulai jatuh, ya. Di zaman Paulus, bayangkan saudaraku, kalau zaman sekarang sudah 2000 tahun, bahkan sejarah gereja itu kalau dibilang di tahun abad 5 abad 6 itu sampai Martin Luther 1517 Masehi itu dibilang abad ke-8, hampir 1000 tahun, ya. Padahal sebenarnya lebih itu. Dari zaman Paulus saja ini udah begini, ya. Jadi sudah gelap lah, sudah sangat gelap lah, ya, gereja itu. Nah, dalam kondisi konteks seperti inilah Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Jadi nasihat-nasihat ini sungguh sangat penting bagi kita yang hidup di mana dunia kekristenan saya yakin udah lebih gelap daripada zaman Paulus itu, ya. Karena nubuat-nubuat ini yang di pasal 3 ini sudah digenapi, ya. Dan ya mengerikan juga, ya. Jadi ini makanya nasihatnya perlu kita perhatikan. Kita yang mau melayani Tuhan ini, yang sebagai katakanlah Timotius, kita harus, ya, memperhatikan nasihat ini. Nah, saya bagi nasihat atau tugas ini 3 saja, yaitu mengenai diri Timotius sendiri, ya, khotbahnya, ajarannya, ya, semuanya, kerinduannya harus ikut menderita dan sebagainya. Kedua, yang terkait dengan ajaran sehat, ya, dan yang ketiga tugas Timotius yang terakhir ini di pasal 4 ini katakanlah tugas yang sangat mendesak setelah Paulus menubuatkan kejatuhan gereja itu, ya. Nah, yang pertama dulu, ya, kita lihat pasal 1 ayat 6. Dikatakan di sini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, ini saya pakai Elai, ya, yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau timidity, ya, malu-malu, ya, minder kayak begitu, ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri atau ketertiban. Nah, di sini Paulus menggunakan istilah ini, mengobarkan itu, kata kerja anazopureo itu artinya to stir up the fire. Kalau ada api, itu mesti dikipas apinya, supaya makin besar gitu, ya. Terus saudara lihat kalau sedang membakar sesuatu gitu, apinya sudah mulai begitu, mulai padam, itu harus dikipas, kobar, ya, supaya berkobar lagi dia. Jadi saudara dan saya tugasnya menghadapi tantangan dunia kekristenan yang sudah jatuh ini saat ini, itu harus mengipas api. Ya tentu maksudnya api Roh Kudus lah, ya, bukan roh yang bernyala-nyala itu yang harus dijaga. Karena dalam dunia kekristenan yang mulai, ya, katakanlah suam-suam kuku, ikut ibadah bentuknya tapi esensinya ditolak. Di sini dikatakan juga nanti ada mengumpulkan guru-guru palsu yang udah. Artinya saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai Timotius akhir zaman harus mengobarkan, ya. Dikatakan di sini api, ya, mengobarkan atau karunia Elohim yang ada pada kita, ya. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan atau timidity, malu-malu. Mesti ngomong belak-belakan gitu loh. Jangan takut, jangan segan, jangan malu, jangan sungkan, ya. Enggak, karena Tuhan memberikan roh, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi saudara dan saya harus strong, harus kuat. Dan di sini dikatakan juga, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jangan lemah-lemah, ya. Bangun tidur kita mesti aku ini pejuang Tuhan.
Aku ini pembela ajaran sehat. Nah begitu. Rohku bernyala-nyala. Nah setelah itu kita mulai menyelesaikan tugas-tugas kita hari itu. Jadi kuat ya. Kobarkan terus ya. Bahkan ayat 8 dikatakan di sini, ikutlah. Jangan malu ya bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Jadi benar-benar di sini Timotius saya zaman ini pelayan-pelayan Tuhan menghadapi dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, jangan malu, ya jangan ragu, ya harus kobarkan terus karunia Elohim, ya ikut menderita, ya karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Itu pertama. Yang kedua, tugas Timotius yang tidak kalah pentingnya ini di pasal 1 ayat 13 dikatakan di sini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah, ini sini maksudnya Injil ya, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi ajaran sehat ini kita sudah tahu ya, oikonomai Elohim yang ada di dalam iman, artinya pengelolaan kerumah tanggaan Elohim yang ada dalam iman. Artinya Elohim mengelola keluarganya dalam setiap periode. Tujuannya adalah walaupun hukum-hukumnya berbeda dalam tiap periode, tapi tujuannya supaya anggota keluarga Elohim percaya kepada Tuhan. Ya, ini di periode kita, yaitu dari kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai anak domba Paskah sampai nanti hari raya Tabernakel, kedatangannya yang manifestasi penuh lah ya. Ini namanya periode di mana Tuhan batinnya ya mencari para pemenang yang tentu hartanya di dalam batin, karena perjanjian lama itu bersifat simbol, perjanjian baru ini realitanya itu yang di dalam batin. Christ in you, itulah harta rohani yang sejati. Christ in you, the hope of glory. Jadi dalam periode ini hartanya itu di dalam batin, ya. Jadi itu yang harus dipelihara ya, perkara-perkara batinnya, karena dunia kekristenan yang sudah jatuh ini sudah menjadi lahiriah ya, suksesnya lahiriah, teologinya juga sudah teologi prosperity ya, teologi sukses lahiriah ya. Karena kekristenan yang tadinya batinnya kita sudah bahas kemarin ya, tadinya dia fokus rumah, fokus keluarga, dia sekarang sudah jadi fokus gedung, fokus hierarki, fokus liturgi, kredo-kredo dan sebagainya ya. Uang dan jabatan udah bermain jadi di sini. Pelayan Tuhan jaga ajaran sehat dalam arti tetap berfokus kepada perkara batinnya, berkat rohani. Kayak Efesus 1:3, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Ya, bukan berarti Tuhan tidak peduli makan minum kita. Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Yang penting kita pegang ajaran sehat, pelihara harta kita yang di dalam batin, Christ in you, harta dalam bejana tanah liat, kalau di dalam kitab Korintus itu. Kemudian di sini juga ada tugas Timotius, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya ya, pasal 2 ayat 2 ini dikatakan di sini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi kita dalam melayani ya tentu bukan milih-milih, tapi kalau lihat orangnya saja sudah tidak betah dengan kebenaran, tidak mau mencari Tuhan, ya nggak usah lah buang waktu ya dengan dia mempercayakan sesuatu. Karena ini berharga ya, jangan lemparkan mutiaramu kepada babi katanya begitu kan. Nanti babinya itu injak mutiara itu dan dia nyerang balik ya. Jadi
minta hikmat Tuhan lah ya, bagaimana kita bisa menemukan orang yang dapat dipercaya. Ini yang kedua, ajaran sehat ya. Kemudian yang ketiga, ini tugas Timotius yang terakhir ya, yang terkait dengan nubuat. Setelah nubuat kejatuhan itu, disinilah Tuhan Paulus memberi nasihat lah ya. Sebelum dia mengatakan juga mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Dia bilang begini. Ini saya pakai lagi ya. Di hadapan Allah, pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini perhatikanlah. Beritakanlah firman atau ajaran sehat itu, siap, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Nah ini lagi ya. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Nah ini dia soalnya nih. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat nih. Maksudnya dunia kekristenan ya. Dunia gereja, dunia agama ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Jadi kenapa kita harus beritakan firman baik atau tidak baik waktunya? Kenapa kita harus menyatakan apa yang salah? Harus tegur, ya. Dikatakan lagi di sini, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Karena akan datang waktunya. Bahkan saat itu sudah tiba. Di mana dikatakan di sini orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat yang bersifat batiniah ini yang di dalam. Orang dalam kekristenan pada umumnya ya sudah hal yang ingin yang lahir ya aja lah. Gimana caranya diberkati, cukup makan, minum, bahkan berkelimpahan, jadi kaya, sedikit masalah, sehat semua, sebagai yang begitu-begitu yang dicari. Ya. Enggak mencari Kristus yang di dalam ini yang adalah pengharapan akan kemuliaan, enggak dicari itu. Ya, jadi dicari yang di luaran itu, ya. Nggak lagi cari pribadi Tuhan, tapi cari berkat-berkat Tuhan itu. Inilah kondisi yang umum dalam dunia kekristenan saat ini. Makanya Paulus bilang, sudah beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, ya. Tegurlah, nasihatilah. Walaupun barangkali kita diserang balik, dibilang menghakimi dan macam-macam, nggak apa-apa. Karena ini udah datang, ini waktunya. Orang nggak lagi bisa menerima ajaran sehat. Ya mereka, ya tentu ada guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Yang mereka ya senang mendengar itu. Menjadi populer guru-guru itu. Bahkan mendapatkan banyak kemuliaan manusia dan duit, ya kan. Tapi Timotius akhir zaman diperingatkan. Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena ini yang dikatakan. Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara dan saya, sebagai Timotius akhir zaman, bahkan juga guru-guru yang dibilang di sini, guru-guru palsu ini, yang dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya, bahkan bukan tarik murid juga, tarik duitnya juga, nah itu bentuknya perpuluhan, itu juga akan menghadapi nih tahta pengadilan Kristus nanti. Ya, jadi saudara sebagai Timotius akhir zaman, nyatakan aja, ya, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Jangan tunggu-tunggu, ya. Kalau mau beritakan firman, jangan tunggu-tunggu dulu lah, biar masalah saya selesai dulu lah, rumah tangga saya baik dulu lah, anak-anak saya gini, enggak, jangan. Beritakan langsung, ya. Detik ini, saat ini juga, ya, kerjakan langsung itu. Nanti urusan Tuhan lah itu, mengerjakan bagiannya, memberesi segala sesuatu yang belum beres dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, atau pekerjaan kita, atau bisnis kita. Tuhan yang ngurus itu nanti. Yang penting ini nih, sebagai Timotius akhir zaman, beritakan firman. Udah waktunya ini soal, jangan tunggu lagi. Ya. Detik ini, ya, beritakan firman. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, tugas Timotius. Kesimpulannya, saya melihat kesimpulannya ini begini, Timotius itu harus agresif, ya, dia harus
harus dengan kayak apa ya, kayak kalau petinju itu jangan diam nunggu dipukul orang, nunggu dipukul lawan, jangan begitu. Ya, ada yang bilang ya pertahanan yang terbaik adalah dengan menyerang. Ya. Ya tapi juga jangan petinju sembarangan memukul. Ya itu juga harus tahu juga. Tapi artinya jangan apa? Harus agresif lah ya, menyerang. Ya. Jadi itulah yang saya rasa kesimpulannya sebagai Timotius akhir zaman, saudara dan saya harus agresif, harus menyerang, ya. Harus beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya, harus negur, harus menyatakan yang salah, ya, jangan malu, ya, bersaksi untuk Tuhan. Haleluya, amin.